Jangan sampai nanti kitanya sakit, akhirnya semua itu nggak tercapai, dan terlebih lagi malah akhirnya mereka yang ngerawat kita yang sakit gitu. Itu yang aku pengen hindarin sih sebenarnya. Oke, halo teman-teman. Jadi ini adalah dokumentasi tentang perjalanan saya mengkonsumsi Hotto selama lebih kurang 4 minggu, teman-teman. Jadi saya itu mengkonsumsi Hotto tuh dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi seminggu hanya 5 kali. Dan kemarin tuh stok yang saya punya adalah satu pouch yang isinya 16 saset, sama saya sempat dikasih 2 saset sama adik saya. Jadi total ada 18. Jadi kurang lebih saya sudah mengkonsumsi hampir sekitar 4 minggu lah. Dan oke, mungkin pertanyaannya kenapa makan Hotto? Jadi itu sejak awal tahun ini saya tuh ingin merubah pola makan, lebih tepatnya sih, ingin lebih sehat aja gitu. Jadi untuk sarapan paginya memang udah disiapin ya sama istri. Jadi kita makan granola sama makan muesli sama yogurt gitu. Itu untuk sarapan paginya, dan aku biasanya makan itu sama kopi. Itu udah cukup untuk sarapan pagi. Nah, siangnya ini yang sebenarnya bingung karena istri kerja, anak-anak juga udah dihandle makannya sama mertua, sama orang tuaku juga. Jadi tinggal di akunya nih, karena aku nggak punya slot untuk makan siang. Jadi biasanya either beli keluar, dan kadang-kadang juga waktu aku kan juga nggak jelas ya, kadang-kadang ada di rumah, kadang-kadang ada di luar gitu. Jadi jam makan siang itu sebenarnya lebih banyak nggak pastinya gitu. Dan kalau untuk makan malam sebenarnya juga udah disiapin juga. Jadi kalau makan malam biasanya makan bareng istri, dan itu memang sudah disiapin. Jadi sebenarnya yang miss-nya itu tuh cuma di makan siang. Udah sempet coba sih teman-teman kayak oke deh kita rebus singkong deh untuk makan siang gitu, untuk mengganti alternatif makan supaya lebih sehat aja teman-teman. Singkong rebus, terus sempet juga pernah aku oatmeal gitu. Cuman minusnya itu tuh adalah sekali 2 kali makan sih terasa oke-oke aja gitu ya, cuman lama-lama bosen itu teman-teman. Jadi saya paling mau makan siang tuh selalu kepikirnya, aduh kok singkong lagi gitu, rasanya hambar. Terus belum lagi harus di prep kan ya, maksudnya harus dikukus, harus disiapin lah gitu teman-teman. Jadi ada hal itu juga yang bikin akhirnya tuh susah untuk konsisten. Termasuk juga oatmeal gitu, 1-2 kali makan rasanya masih oke gitu, tapi aku coba hari ke-7, hari ke-8 kok rasanya kayak bosen gitu. Setiap kali makan siang bawaannya kayak kalau kalian makan makanan yang sebenarnya taste-nya nggak gitu enak, ya pasti kan akan muncul rasa seperti itu gitu kan. Kalau dimakan dalam durasi yang cukup panjang gitu. Mungkin sehari 2 hari mungkin masih oke, tapi kan kalau kita bicara merubah pola hidup, merubah pola makan, kita butuh yang seterusnya gitu teman-teman. Nggak bisa cuman sekitar, nggak mungkin cuman sekedar bisa 3 atau 4 hari aja. Itu sih, jadi aku udah coba menu itu, akhirnya banyak gagalnya sih. Akhirnya pada saat aku meeting keluar, kadang-kadang kan nggak ketemu lah tuh sama singkong, nggak ketemu lah sama oatmeal. Jadi kadang-kadang ya jajan di luar, cari makanan di luar gitu. Akhirnya ya makannya jadi berantakan. Atau kadang-kadang karena insist nggak mau makan makanan goreng-gorengan, akhirnya ya skip makan siang gitu. Akhirnya makannya baru sore, dan kadang-kadang akhirnya kayak pencernaannya juga nggak bagus gitu. Kadang-kadang mah, kadang-kadang kembung gitu kan. Jadi akhirnya merasa repot sendiri dengan pola hidup yang aku jalanin. Dan akhirnya ketemulah dengan si Hotto ini. Mulai ada beberapa circleku yang membicarakan juga. Awal mulanya sih aku tahu dari LZY ya. Dia tuh sering banget menceritakan Hotto. Dan personally sih aku sih sebenarnya cukup kejual. Cuman memang ada satu video yang menarik yang dia bikin dan sempat di forward juga sama temanku ke grup WhatsApp gitu ya. Di videonya itu tuh ada yang komen kok Hotto mahal gitu. Akhirnya dia tuh kayak lempar laptop, terus dia ceritain argumentasi dia kenapa Hotto itu tuh sebenarnya nggak semahal itu. Yang mahal kalau beli kopi 30.000 plus ongkir jadi 50.000, lu bilang murah. Bayar dokter mahal-mahal, nanti kalau udah penyakitan baru deh nyesel. Aduh, coba aja dari dulu aja nggak makan. Ya 18.000 untuk sekali makan sih oke, tapi kalau kita bicara untuk setiap hari perlu dipertimbangkan sih sebenarnya. Singkat cerita, akhirnya aku cobain Hotto. Pertama ya karena tadi temen aku ada yang makan, terus yang kedua karena adik aku juga beli dan dia kasih aku 2 saset. Jadi
ketika aku dapat 2 saset ini, ya udahlah, akhirnya aku pikir oke lah, ini saatnya aku coba mulai deh gitu. Jadi aku dapat 2 saset plus aku juga order yang 1 pouch isinya 16. Dan ya akhirnya perjalanan makan siang saya bersama dengan Hoto dimulai sejak saat itu. Oke teman-teman, jadi ini adalah kali pertama saya mau cobain minuman Hoto. Yes! Oke, air sudah mendidih, sekarang kita seduh Hotonya. Kayak wangi-wangi susu bubuk gitu loh teman-teman. Aku lupa dimasukin Hotonya dulu atau airnya dulu ya. Kita masukkan Hotonya ke dalam. Sekarang kita tuangkan air 150 ml. Kebayang ya, Quaker Oat yang baru diseduh air panas tuh ada kayak wangi khasnya, dan ini tuh ada wangi-wangi seperti itu. Kalau kalian mau lihat teksturnya nih, kelihatan deh, kental gitu teman-teman. Not bad, enak loh. Enak juga ternyata, nggak terlalu manis. First impression aku ya untuk percobaan kali pertama ini, kalau kalian sering makan Quaker Oat atau oatmeal gitu, harusnya kalian cukup familiar dengan teksturnya, dengan aftertaste-nya gitu, karena aroma-aroma yang dikeluarkan pada saat diseduh tuh kayak mirip banget dengan oatmeal atau Quaker Oat gitu. Bahkan ini menurut aku kayak sedikit lebih next level gitu, karena udah ada rasa manisnya, udah ada rasa kacang-kacangannya gitu, jadi lebih bisa dinikmati lah. Kalau Quaker Oat kan, kalau oatmeal kadang-kadang kan rasanya ya kalian mesti adjust sendiri gitu, kalian mungkin mesti tambahin susu atau mesti tambahin apa, tapi kalau ini tuh lebih enak, lebih bisa langsung dinikmati, dan secara tekstur juga sama, jadi emang sedikit mengenyangkan gitu teman-teman. Dan ya oke sih, aku sih suka sih. Dan kita lihat nanti coba apa yang aku rasain selama sekian hari mengkonsumsi Hoto. Jadi sampai jumpa besok di hari kedua. Oke teman-teman, ini sekarang sudah hari kedua, tanggal 10 Agustus jam 12. Jadi tadi pagi aku udah sarapan seperti biasa, pakai granula, pakai muesli, pakai yogurt, udah ngopi juga. Kebetulan hari ini lagi keluar, lagi ke proyek, dan sekarang sudah jam makan siang. Jadi kita makan Hoto lagi. Ternyata cukup membantu ya, karena biasanya aku tuh kalau keluar meeting aku tuh suka bingung mau makan siangnya tuh apa gitu, karena kan jamnya suka beririsan kan. Ternyata pakai ini cukup praktis juga gitu, karena tinggal diseduh langsung makan, dan sehat dan mengenyangkan. Kita aduk. Oke, sudah siap, sekarang kita makan. Kita ketemu lagi besok di hari ketiga makan siang bersama Hoto. Oke teman-teman, ini sekarang sudah hari ketiga, tanggal 11 Agustus. Jadi kemarin kita kan mulai minum Hoto itu tanggal 9, tanggal 10, dan hari ini tanggal 11. Seperti yang kemarin aku sudah bilang, aku tuh kemarin dikasih 2 pouch gratis sama adikku. Nah jadi ini sekarang di hari ketiga kan stoknya udah habis. Jadi aku sudah beli 1 bungkus Hoto. Satu bungkus ini, satu bungkus ini harusnya isinya 2 saset ya. 16 saset. Isinya 16 saset. Ini beli ya teman-teman, nggak di endorse. Jadi sekarang mari kita mulai hari ketiga bersama dengan Hoto. Hari ketiga dan kebetulan sedang di luar, jadi makan siangnya di mobil dengan Hoto, dan saya semakin merasa ini sangat praktis dan membantu sekali. Tuangkan ke gelas, dan kurang dari 5 menit makan siang kita sudah siap. Habis, aku tuh tipe orang yang kalau makan siang tuh nggak harus selalu ketemu nasi, terus juga
siang-siang itu juga waktunya selalu nggak pasti gitu, kadang-kadang ada di rumah, kadang-kadang juga meeting keluar. Nah seperti sekarang nih, kemarin dan hari ini ternyata lagi pas di luar juga, jadi kadang-kadang ribet juga nyari makanan di luar gitu. Mau cari parkirnya kadang-kadang susah, kalau misalnya nyari yang kita pengen juga kadang-kadang lokasinya jauh. Jadi dengan ada si Hoto ini sebagai meal replacement untuk makan siang, by far sih selama 3 hari ini aku ngerasa cukup kebantu sih, terutama kalau lagi di luar seperti ini, karena nggak perlu pusing nyari makanan di luar dan mengurangi resiko telat makan gitu, karena ya pas jam 12 kita tinggal seduh aja, aduk kurang dari 5 menit kita sudah bisa makan, dan enak dan mengenyangkan juga. Ya so far itu testimoninya, sampai ketemu di hari keempat. Kali keempat makan siang bersama Hoto. Jadi sekarang mari kita bikin. Mari kita makan. Habis. Sampai jumpa di hari kelima. Oke teman-teman, ini udah hari ke sekian aku minum Hoto. Tepatnya, bentar ya, sisanya tinggal 8. Dan sebelumnya aku tuh dikasih 2. Berarti ini udah yang ke-10 kali aku gunakan Hoto untuk menu makan siang aku. Sisanya tinggal 8. Jadi masih ada sisa 8 kali makan siang lagi bersama dengan Hoto. Habis, so far di hari ke-10 ini aku rasain yang pertama ya aku makannya jadi jauh lebih teratur. Pun kalau lagi di luar juga tinggal seduh langsung bisa makan. Dan ternyata mengenyangkan, jadi aku juga nggak kelaparan. Yang pasti karena makannya jadi teratur, jadi mungkin gejala-gejala kayak asam lambung gitu juga nggak terlalu muncul lagi gitu, karena ya makannya kan lebih teratur anyway kan, jadi nggak suka telat. Kadang-kadang aku tuh suka telat makan, suka nggak teratur lah jam makannya, jadi kadang-kadang suka ada masalah dengan asam lambung. Tapi dengan ini cukup ngebantu karena praktis, bisa langsung dimakan dan mengenyangkan. Apalagi ya, aku nggak tahu sih ya berat badan turun atau enggak, tapi memang kayaknya rasanya lebih enak aja sih badannya. Aku nanti coba timbang lagi ya, tapi memang berat badan itu sih bonus aja sih buat aku, karena memang di titik ini aku nggak ngerasa kayak kegemukan juga. Pengen sih nurunin sedikit, tapi ya lebih ke mungkin perlahan-lahan aja lah gitu, nggak yang ngoyo harus turunin berat badan. Cuman nanti aku akan coba timbang ya, beratnya turun atau enggak. Oke, sampai jumpa di hari selanjutnya. Oke, kali ini lagi di luar dan kita mau makan siang lagi dengan Hoto. Tinggal diseduh. Mari kita makan. Habis. Oke, ini sekarang aku mau lanjut meeting, jadi kita ketemu lagi besok di jam makan siang. Oke teman-teman, kembali lagi di makan siang bersama Hoto. Jadi ini sekarang hari Senin. Jadi ini sekarang Hotonya tinggal sisa 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tinggal sisa 5. Jadi ini memang pas cukup untuk seminggu. Jadi seperti yang kalian tahu, kalau saya tuh makan siang dengan Hotonya itu tuh hanya di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Jadi persis di akhir minggu ini akan habis. Ya sepertinya sih saya akan stok lagi sih. Oke, jadi sekarang kita mulai makan Hotonya. Habis. Nanti di 4 hari ke depan aku time lapse aja video aku makan siang dengan Hotonya. Jadi nanti di akhir di hari Jumat aku akan bikin summary-nya setelah 18 kali makan siang bersama dengan Hoto. Sampai jumpa di hari Jumat. Oke teman-teman, ini sekarang udah jam 12, jadi kita makan Hotonya lagi.
besok adalah saset terakhir hari Jumat. Jadi hari ini adalah hari Kamis. Kalau kalian dengar mungkin suaranya ini lagi agak-agak kurang sehat. Jadi dari hari Rabu siang lah, aku tuh kayak agak nggak enak badan. Jadi tuh kayak nggak tahu gitu ya, dari kemarin siang lah, tiba-tiba tuh tenggorokan sakit, terus malamnya agak meriang. Oke, sekarang mari kita minum. Aku pikir aku bakal enak minum ini karena memang dari kemarin tuh mungkin karena lagi nggak enak badan gitu ya. Jadi lidah tuh agak-agak aneh gitu loh. Kayak kalau makan yang kadang-kadang makan tuh suka enak, bawaannya pengen muntah. Ternyata minum ini tuh nggak bikin enak. Cuman emang jadi kerasa lebih tawar aja sih. Mungkin karena lidahnya lagi nggak beres. Tapi overall enak, bikin badan tuh jadi kayak kerasa lebih hangat gitu. Habis. Ternyata ketemu juga pengalaman makan hoto di kondisi badan lagi kurang sehat, lagi sakit. Dan ternyata masih bisa diminum, nggak bikin enak. Cuman memang yang aku rasain pribadi sih, mungkin karena lidahnya nggak bener gitu kali ya. Jadi berasa kayak nggak gitu manis gitu. Kayak hampir, biasanya kan ada sedikit rasa-rasa manis. Kalau ini tuh kayak a bit tawar gitu, tapi masih bisa keminum. Sampai jumpa besok di hari terakhir, dan semoga kalian semua dalam kondisi sehat. Karena cuacanya lagi ya agak-agak nggak beres kan. Selamat datang di hari ke-18 bersama dengan Hoto. Mantap. Langsung aja ke kesimpulannya ya teman-teman. Jadi setelah hampir sekitar 4 minggu saya mengkonsumsi Hoto untuk jadi menu makan siang saya. Yang pertama saya rasain tuh adalah, ini mungkin personal ya teman-teman. Bagi aku sih ini enak, praktis, dan nggak bikin bosen. Karena menurut aku kunci dari makanan, ya kunci dari merubah pola makan, ya kita harus menemukan makanan pengganti yang tentunya enak, praktis, dan tentunya nggak bikin kita bosen untuk mengkonsumsinya gitu ya. Jadi selama 18 kali atau sekitar 4 minggu aku mengkonsumsi ini untuk makan siang, nggak ada sama sekali aku ngerasa bosen. Aku suka sama rasanya, dan ternyata cukup mengenyangkan gitu. Aku biasanya cukup makan siang sama Hoto ini aja, 1 saset itu udah cukup kenyang gitu. Jadi akhirnya aku makannya lagi nanti ya malam bareng sama istri gitu. Paling kalau lapar di tengah-tengah jalan ya aku tinggal makan buah atau roti misalnya gitu kalau ada. Yang kedua, intinya tuh ini membantu aku juga untuk bisa lebih konsisten gitu. Kan tadi kan memang cita-citanya kan ingin merubah pola makan supaya bisa punya hidup yang jauh lebih sehat. Nah, dengan Hoto ini aku ngerasa aku bisa lebih konsisten sih, terutama di mobilitas aku ya, yang kadang-kadang di rumah, kadang-kadang aku harus meeting keluar. Jadi ketika aku lagi meeting keluar, aku tinggal bawa 1 saset ini aja, terus aku seduh di gelas, aku minum seperti di video-video di beberapa hari yang aku lagi keluar meeting itu. Nah itu aku mungkin lagi di parkiran, aku lagi sambil nunggu atau aku habis selesai meeting, dan pas di jam 12 siang ya aku tinggal makan. Jadi selama 4 minggu ini ya nggak ada ceritanya aku telat makan sih sebenarnya gitu, karena ya setiap jam 12 siang pasti selalu ketemu sama Hoto dan bisa langsung diminum di mana saja gitu tanpa aku harus di rumah. Aku tinggal lagi meeting, aku cukup bawa 1 saset, ada air panas, aku seduh, aku minum, dan beres, makan siang sudah selesai. Kemudian di beberapa hari terakhirnya, mungkin kalian juga dengar hari ini suara aku tuh agak-agak bindeng gitu ya. Jadi memang beberapa hari terakhir tuh aku lagi sakit, nggak enak badan. Mulut tuh kayak apa, sakit tenggorokan gitu ya, sakit tenggorokan, pilek, sakit kepala gitu, demam, meriang sedikit. Mulut itu tuh rasanya agak nggak enak gitu teman-teman. Setiap kali ngebayangin mau makan apa tuh aku selalu bawaannya mual gitu, kayak enek gitu. Bahkan yang aku biasanya setiap hari tuh ngopi pasti bisa 3-4 kali, aku bahkan di hari kemarin, hari Kamis, aku skip kopi sama sekali, bener-bener kayak nggak nafsu aja gitu. Dan pas untuk makan siangnya, dan pas di jam makan siang, aku akhirnya ya tetap seduh Hoto. Dan ya ternyata aku nggak enak sama sekali sih ya makan itu ya. Aku rasanya enak, aku ngerasa justru malah enak, menghangatkan gitu, dan tetap ngasih nutrisi lah tentunya buat aku gitu kan. Karena ya aku bingung juga mau makan apa gitu. Aku makan roti bawaannya kok enak gitu. Aku mau makan
even yang aku suka gitu ya kayak bakmi gitu, aku ngebayanginnya udah males gitu. Tapi pas akhirnya aku coba konsumsi Hoto ini dan ya aku nggak ngerasa enak sih. Dan aku minum juga ya enak gitu, rasanya badannya juga hangat, tenggorokan juga jadi enak gitu karena kan memang hangat-hangat gitu kan. Dan gak lemas sama sekali. Jadi ya menarik juga. Aku nggak nyangka juga sih ada pengalaman sakit dan masih harus minum Hoto. Dan kemarin mungkin akhirnya jadi satu pengalaman yang mungkin aku bisa share ke kalian gitu. Di saat aku susah makan gitu, rasanya kayaknya enak. Aku pikir makan Hoto bakal enak gitu kan agak-agak creamy gitu kan. Tapi ternyata enggak sih, oke gitu. Enak. Dan yang terakhir, pemikiran aku di awal yang aku ngerasa Hoto ini mahal, rasanya memang salah sih teman-teman. Karena setelah aku jalanin sekitar 4 minggu gitu, terus kadang-kadang aku di rumah, kadang-kadang aku meeting di luar, aku ngerasa 18.000 sekali makan itu tuh menjadi sesuatu yang sangat masuk akal gitu. Karena kalau misalnya aku nggak makan Hoto ini misalnya di luar, pas lagi meeting di luar gitu kan, mungkin aku bakal cari ya entah makanan apa di luar lah gitu. Bisa di warteg, bisa bakmi, atau mungkin bisa di restoran. Pasti harganya udah jauh lebih mahal daripada 18.000, belum beli minumnya. Jadi, dan yang terlebih lagi kan memang aku kan ingin mencoba pola hidup sehat gitu kan. Jadi kan makanannya pun juga harus dipilih-pilih. Jadi kadang-kadang pusing sendiri gitu mikirin makanan kalau lagi di luar. Jadi dengan 18.000 setiap hari selama Senin sampai Jumat itu rasanya menjadi sesuatu yang jadi nggak mahal lagi gitu. Karena aku bisa konsisten makan tanpa harus telat makan. Terus yang kedua juga rasanya enak. Dan yang ketiga juga aku juga kenyang gitu loh. Maksudnya nggak habis makan ini terusnya masih bingung mau makan apa lagi karena lapar gitu. Tapi dengan minum ini rasanya mungkin karena berserat juga gitu ya. Jadi udah cukup kenyang gitu. Yang keempat juga praktis, aku bisa seduh di mana aja gitu. Mungkin kalau aku lagi di proyek, aku bisa seduh pakai air panas. Aku lagi di rumah temen misalnya, aku bisa minta air panas. Belum pernah kejadian sih lagi makan siang di rumah temen. Tapi pun kalau misalnya sampai itu terjadi, aku rasa gampang. Tinggal minta air panas, seduh, makan. Jadi 18.000 untuk sekali makan, itu murah sih. Dengan alasan-alasan yang tadi aku udah utarain di belakang ya. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, ini udah habis satu pouch. Jadi mungkin aku pikir aku akan beli lagi yang 2 pouch karena di Tokopedia itu paket 2 pouch lebih murah 570.000 untuk berarti 32 saset. Nggak nyampe 18.000 tuh berarti 17.000 sekian. Jadi kan lebih murah karena aku pikir kayak aku bakal konsisten. Karena aku pikir aku mau coba konsisten untuk makan Hoto ini sebagai pengganti makan siang aku selama kedepannya gitu. Aku tuh sekarang udah usia 36, anak udah 2, satu umur 11, satu umur 6, jadi udah tambah dewasa, udah makin gede gitu. Aku tuh makin berpikir kayak, dan di umur aku yang sekarang tuh kegiatan aku tuh udah nggak sepadat dulu ya. Dulu masih main basket, pokoknya aktivitasnya masih padat lah. Sekarang udah lebih banyak duduknya gitu kan, karena kerjanya juga di sini duduk terus gitu di kantor, kurang gerak, kurang aktivitas. Jadi aku berpikir memang satu-satunya yang bisa aku kontrol untuk saat ini ya hanya menjaga pola makan gitu. Karena kalau misalnya harus olahraga ya berarti kan aku butuh extra time dan butuh komitmen lagi untuk mempersiapkan waktunya gitu kan. Dan yang paling bisa di awal aku lakuin ya sebenarnya jaga pola makan. Itu yang paling gampang karena kan setiap hari kita pasti makan. Jadi hanya tinggal kita kontrol aja makanan yang masuk ke dalam badan kita gitu. Itu yang paling bisa aku kendalikan untuk saat ini. Jadi aku pikir dengan mengkonsumsi singkong tadi, oatmeal tadi, itu sebenarnya bagus, cuman nggak bekerja aja di aku gitu, karena pertama harus disiapin, kadang-kadang yang nyiapinnya pun juga lagi nggak sempet, karena kan yang disiapin kan biasanya mamaku kan, kadang-kadang mungkin nggak sempet ke pasar, kadang-kadang mungkin nggak sempet beli gitu, jadi akhirnya yang nggak ada stok untuk makan siang, akhirnya makan siangnya jadi nggak konsisten, dan terlebih lagi juga hambar juga gitu rasanya. Jadi kalau dipikir untuk 1 bulan makan itu rasanya aku kayaknya nggak bakal bisa gitu. Pasti gimana ya rasanya ya? Ya gitulah ya, anyep aja gitu berasanya. Nah, tapi pas makan Hoto ini aku ngerasa kayak selama 4 minggu ini ya fine-fine aja gitu. Aku nggak ngerasa seperti lemes, aku nggak ngerasa pencernaan aku terganggu, aku nggak ngerasa setiap kali mau mengkonsumsi ini di jam 12 siang itu kayak terpaksa gitu. Aku ngerasa senang-senang aja sih makan. Jadi ya aku bisa terusin ini gitu. Cuman pengen hidup lebih sehat aja sih teman-teman. Gak ada hal lain gitu kan, maksudnya nggak ada hal lain lah yang
setiap kita orang tua harapkan gitu, selain kita bisa hidup lebih sehat, harapannya kita bisa hidup lebih lama, bisa melihat anak-anak kita semua bertumbuh gitu kan, bisa nemenin mereka satu persatu nanti di pelaminan gitu kan. Pasti harapannya seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai nanti kitanya sakit, akhirnya semua itu nggak tercapai, dan terlebih lagi malah akhirnya mereka yang ngerawat kita yang sakit gitu. Itu yang aku pengen hindarin sih sebenarnya. Makanya aku dan istri ingin coba hidup lebih sehat. Bukan untuk nurunin berat badan teman-teman, itu bagi aku sih hanya bonus aja. Berat badan turun, nggak gemuk atau apapun itu hanya bonus. Yang penting sehat dan bahagia sih sebenarnya. Dan kalau misalnya dengan Hoto ini bisa membuat aku jadi jauh lebih sehat, ya nggak ada alasan buat aku untuk nggak ngelanjutin kan. Yes. Gitu. Segitu aja sih teman-teman. Semoga dokumentasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Apapun itu tujuannya, goalnya pasti tentunya kalian yang tentuin. Apa yang aku rasain apa yang aku jalanin ini belum tentu juga fit di kalian semua. Jadi masing-masing kalian punya caranya masing-masing, punya strateginya juga masing-masing. Jadi lakuin apa yang menurut kalian baik, lakuin apa yang menurut kalian cocok di kalian. Kalau aku sih sepertinya, kalau aku cocok dengan Hoto, jadi aku ingin mencoba mengkonsumsi ini untuk jangka yang lebih panjang. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.